Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para Sobat RM, selamat berjumpa kembali pada acara Fokus Group Discussion Rakyat Merdeka. Tamu kita siang ini, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Aban. Selamat siang Pak Aban, salam sehat. Selamat siang Mbak Kiki, salam sehat untuk semuanya. Pak Ketua, ya. Acara ini disiarkan secara langsung melalui semua jejaring media sosial Rakyat Merdeka. Hadir di sini para pimpinan dan pimpinan di jajaran redaksi Rakyat Merdeka. Pak Ketua, kita ingin mengetahui perkembangan terakhir mengenai kepatuhan para calon kepala daerah terhadap protokol kesehatan, khususnya dalam melaksanakan kampanye Pak yang sudah dimulai. Kita ingin mengetahui apakah para calon kepala daerah ini sudah lebih banyak melakukan kampanye secara virtual atau masih tetap menggunakan pola lama tatap muka, Pak. Karena kalau kita lihat pandemi ini kan belum akan berakhir tampaknya hingga akhir tahun ini. Jadi kita semua tentu tidak berharap akan terjadi klaster baru penyebaran virus corona. Oleh karena itu kita ingin mengetahui bagaimana cara Bawaslu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kampanye, Pak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan karena ini sangat penting untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Kami ingin mendengarkan penjelasan Bapak sekitar 10 sampai 12 menit yang kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi, Pak. Silakan Pak Aban. Oke, terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Rakyat Merdeka dan juga seluruh anggota Dewan Redaksi Rakyat Merdeka dan seluruh sahabat jurnalis semuanya dari Rakyat Merdeka dan seluruh partisipan. Pertama saya menyampaikan terima kasih hari ini bisa untuk berdiskusi di FGD dengan rekan-rekan di pimpinan redaksi Rakyat Merdeka. Ya. Sebelum saya menyampaikan apa tadi yang menjadi lontaran dari Pak Kiki, ya, pertama perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini memang pertama kali ya oleh penyelenggara melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Tentu banyak hal tantangan ya yang berbeda ketika menghadapi pilkada di situasi pandemi COVID ini. Ya. Tidak sama dengan pemilu kemarin 2019 maupun pada pilkada sebelumnya. Bawaslu memandang bahwa ada 4 prasyarat ya, yang harus dipenuhi ya, terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Prasyarat pertama adalah soal kerangka hukum yang kuat, yang lengkap.
Karena ini akan menjadi dasar pijakan. Bagaimana aturan ini nanti yang akan menjadi legitimasi. Kalau aturan hukumnya, kerangka hukumnya tidak kuat, tentu akan menjadi persoalan. Ya, undang ada hal-hal yang memang kalau mau lebih barangkali berbeda dengan bentuk-bentuk kampanye misalnya, ada hal yang memang tidak bisa karena undang-undang membatasi itu. Contohnya begini, apakah kampanye mau semuanya harus dilakukan daring? Ya. Tentu nggak bisa karena apa? Undang-undang masih memungkinkan bentuk-bentuk kampanye itu antara lain bentuk kampanye yang tatap muka, pertemuan terbatas, ya kan, debat publik dan sebagainya. Nah, ini yang jadi persoalan pertemuan terbatas sama tatap muka ini yang masih mengumpulkan massa. Nah, sehingga yang bisa dilakukan oleh KPU dengan PKPU adalah membatasi. Tetapi bahwa pertemuan terbatas tatap muka itu masih bisa. Hanya pembatasan aja yang dilakukan yaitu dengan maksimal 50 orang. Jadi kalau sama sekali KPU mau menghapus pertemuan terbatas, tatap muka ya nggak bisa. Karena undang-undang masih mengatur itu dan memberikan hak ya peserta pilkada untuk bisa berkampanye melalui pertemuan terbatas. Sekali lagi yang diatur hanya batasan peserta, yaitu 50. Ya. Itu lain dengan persoalan kampanye bentuk lain, apa misalnya rapat umum. Rapat umum di undang-undang yang menyebutnya ada kegiatan lain, ya. Tetapi maka kegiatan lain ini boleh kegiatan lain, tetapi tidak boleh dengan kegiatan rapat umum. Jadi ibaratnya kegiatan lain itu semua dilarang, gitu kan. Ya nggak mungkin rapat umum perlombaan dengan online kan nggak bisa. Ya. Maka kegiatan kampanye lain, kegiatan lain itu ya rapat umum, perlombaan, peringatan hari ulang tahun, kegiatan olahraga dan sebagainya tidak boleh. Ya. Jadi yang masih bisa memungkinkan itu adalah rapat pertemuan terbatas atau tatap muka dengan pembatasan 50 orang. Jadi sekali lagi undang-undangnya masih memungkinkan itu. Itu kerangka hukum yang harus kuat. Yang kedua adalah anggaran yang cukup ya. Karena ini di tengah pandemi Covid maka dibutuhkan anggaran tambahan bagi penyelenggara maupun untuk memfasilitasi APD, tentu bagi penyelenggara itu sendiri dan bagi masyarakat ya. Itu anggaran cukup, kemudian sudah ditambahkan anggaran APBN untuk mencukupi ini anggaran APD bagi penyelenggara, masyarakat pemilih nanti. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan teknis penyelenggara. Ya KPU di dalam hal ini KPPS, nanti pengawas TPS, bagaimana menyiapkan sarana teknisnya itu harus siap. Karena banyak hal secara teknis nanti beda, ya misalnya soal bagaimana KPPS harus memfasilitasi APD bagi pemilih. Pemilih mau tidak mau harus protokolnya harus memakai masker, harus memakai hand sanitizer, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Ini membutuhkan kesiapan dari penyelenggara teknis. Yang keempat adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi semua pihak. Protokol kesehatan ini penting baik bagi penyelenggara maupun dari masyarakat. Ini saya kira yang harus dipatuhi ya. Jadi tidak bisa bahwa penyelenggara ini tanpa protokol kesehatan, maka harus dengan protokol kesehatan. Nah, inilah yang menjadi tugas pengawas pemilu, maka di samping melakukan tugas-tugas pengawasan yang sifatnya elektoral, substantif elektoral, juga melakukan pengawasan tentang protokol kesehatan yang ini harus dipatuhi dan ditaati. Jadi tugas pengawasan pemilu, saya kira pilkada ini jadi tambah pengawasan yang sifatnya tahapan dan non tahapan tadi. Berikutnya adalah soal yang menjadi sorotan publik adalah soal pelaksanaan tahapan kampanye ini. Mengapa tahapan kampanye ini menjadi tahapan yang krusial? Karena tahapan ini adalah pertama tahapan untuk menyampaikan visi, misi, program ya bagi peserta pilkada. Ya. Maka tentu membutuhkan sarana.
terutama bagi pendatang baru. Mungkin kalau bagi petahana sudah 4 tahun yang lalu ya dikenal. Tetapi bagi yang newcomer pendatang baru ini masih membutuhkan sarana untuk mensosialisasikan. Jadi ketika memang KPU tidak mengadakan kegiatan atau melarang kegiatan yang rapat umum, ya ada plus minus. Tapi ini kondisinya begini, kondisinya memang kondisi COVID, maka nggak mungkin kalau rapat umum diadakan. Maka harus kita dorong bentuk-bentuk daring. Ya. Persoalannya adalah apakah hal yang baru daring virtual ini familiar dengan masyarakat? Pertanyaan berikutnya, apakah semua daerah itu sudah bisa akses layanan internet dan sebagainya? Ya. Ini sisi lain dari ketika mendorong semua kegiatan kami dengan daring. Maka tadi kalau pertanyaan, kenapa masih banyak yang dilakukan secara konvensional tatap muka, pertemuan terbatas? Mungkin salah satunya itu, karena belum tentu semua masyarakat itu familiar dengan namanya media daring, medsos dan sebagainya, maka masih membutuhkan sarana yang sifatnya langsung. Ini karena untuk bisa menyampaikan visi misi dan untuk dikenal. Ya. Kemudian yang kedua adalah kampanye ini menjadi tahapan untuk mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Ya. Bagaimana pasangan calon ini bisa meyakinkan bahwa saya yang terbaik misalnya. Saya yang harus dipilih dan sebagainya. Ya, tentu harus melalui proses-proses bisa sosialisasi, bisa interaksi itu kan. Itu. Yang ketiga adalah peserta pilkada atau pemilu, tim kampanye memiliki tujuan yang sama untuk menarik suara rakyat. Kampanye ini kan untuk bisa menarik sebanyak-banyaknya suara rakyat. Karena nanti yang menentukan pada hari pemungutan suara itu. Yang keempat adalah tahapan penentu pada hari pemungutan suara. Yang akan menentukan nanti pemungutan suara menang atau tidak kan jadi suara pemilih ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendorong rakyat ini betul-betul bisa pemilih ini nanti calon pemilih itu mau datang ke TPS dan memilih calon yang yang diharapkan kan itu. Berikutnya adalah terkait bagaimana metode kampanye di tengah pandemi COVID ya. Tadi sudah saya jelaskan metode kampanye itu ada pertemuan terbatas, tatap muka, ya, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak elektronik. Ya. Ini bentuk-bentuk metode kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon. Tetapi juga ada pembatasan tadi, pertemuan terbatas tatap muka dibatasi ya, oleh batasan jumlah maksimal 50. Debat publik diselenggarakan oleh KPU, tidak lembaga lain. Penyebaran bahan kampanye, pemasangan peraga, ini bisa dilakukan oleh pasangan calon, kemudian juga bisa difasilitasi oleh KPU. Ya, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan peraga kampanye. Nah, yang penayangan iklan kampanye ini pun waktunya terbatas. Di PKPU mengatur bahwa penayangan iklan kampanye itu bisa dilakukan ya, hanya 14 hari, yaitu 14 hari sebelum masa tenang. Jadi kalau tahapan kampanye itu tanggal 26 September sampai pada tanggal 5 Desember, itu 71 hari. Tetapi untuk iklan kampanye ini hanya 14 hari, yaitu 3 menjelang masa tenang. Masa tenangnya tanggal 5. Jadi tanggal 5 Desember mundur 14 hari, itulah yang bisa melakukan kegiatan metode kampanye iklan berupa iklan kampanye di media massa cetak maupun elektronik. Lanjut. Larangan dalam kampanye. Larangan-larangan dalam kampanye ini sudah normatif ya, termasuk diantara mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian menghina seorang agama, sekuras, golongan, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, dan atau partai politik, melakukan kampanye berupa menghasut, mengfitnah, mengadu domba, partai politik, perorangan, dan atau kelompok masyarakat. Ini yang sering dikatakan kampanye black campaign dan sebagainya, yaitu di pasal ini ya, sampai pada huruf K. Ya, oke, lanjut. Ini adalah larangan pasangan calon untuk melibatkan pada masa kampanye.
tidak boleh melibatkan pejabat badan usaha milik negara, aparatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain, lurah, perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan. Kemudian berikutnya adalah sanksi pidana. Jadi sanksi-sanksi yang melanggar kampanye ini bisa administratif dan juga bisa sanksi pidana. Ya. Sanksi pelanggaran administratif pemilu, pemilihan, bisa pembubaran, perintangan tertulis, pembatalan sebagai pasangan calon juga ada. Kemudian sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini titik rawan dalam masa kampanye. APK dan bahan kampanye tidak sesuai dengan ketentuan, politik uang, ASN tidak netral, hoax, ujaran kebencian, dan penggunaan fasilitas negara, penggunaan anggaran dan program pemerintah. Materi kampanye memuat hal yang dilarang, pelibatan anak, pelanggaran protokol kesehatan, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, kampanye di luar jadwal. Saya ingin menyoroti soal politik uang dan penggunaan anggaran dan program pemerintah. Ya. Ini yang di masa pandemi COVID ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk, ya, kalau kemudian masyarakat, pasangan calon, tim kampanye berpikir pragmatis, maka potensi pelanggaran politik uangnya akan tinggi, gitu kan? Ada titik temunya ada, ya. Yang di satu sisi mau membutuhkan suara, yang satu sisi juga barangkali menunggu dan sebagainya. Ya ini saya kira harus ada komitmen ya, bersama peserta maupun masyarakat untuk bisa sama-sama menolak politik uang. Dan di tengah pandemi COVID ini adalah tantangan lain adalah soal penggunaan bansos COVID yang disalahgunakan oleh pasangan calon, terutama yang petahana. Ya. Karena mau tidak mau petahana itu punya akses, gitu kan. Nah, sementara ini ada bansos dan sebagainya. Meskipun saat ini di masa kampanye ini memang harus cuti di luar tanggungan negara ya, semua cuti. Yang petahana itu ketika masa kampanye ini cuti. Tapi bisa juga kemarin sebelum penetapan ya, atau dilakukan oleh ASN, keterlibatan ASN yang berpihak, saya kira itu. Jadi potensi penyalahgunaan wewenang berupa penggunaan anggaran bansos ya untuk kepentingan calon tertentu. Ya, berikutnya adalah langkah-langkah pengawasan. Ya. Langkah-langkah pengawasan dalam pelaksanaan kampanye penindakan terhadap protokol COVID ini, kami telah melakukan pemutaran IKP, Indeks Kerawanan Pilkada menjelang tahapan kampanye, pembentukan Pokja, pencegahan dan penindakan pelanggaran protokol COVID, penyamaan struktur mekanisme kerja Pokja, panduan pengawasan kampanye dan himbauan pencegahan serta penerimaan peraga, petunjuk pelaksanaan penanganan pelanggaran protokol COVID. Ya. Berikutnya adalah aspek penanganan pelanggaran. Ya. Jadi aspek penanganan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye ini ya, ada dua hal yang diatur di Undang-Undang Pemilihan dan PKPU, ada yang diatur di luar Undang-Undang Pemilihan. Ya, lanjut. Undang-Undang Pemilihan tidak mengatur terutama pidana mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Ya. Jadi tidak kita temukan pelanggaran pidana terkait dengan protokol kesehatan. Yang ada di undang-undang lain, yaitu KUHP, kemudian di pasal 212, 214, 218. Kemudian di Undang-Undang 4 1984 mengenai tentang wabah penyakit menular, dan Undang-Undang 6 2015 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi pidananya ada di undang-undang lain, bukan di Undang-Undang Pemilihan. Ketika pidananya ada di ketentuan undang-undang lain, maka menjadi kewenangan aparat keamanan, ada aparat hukum yaitu polisi untuk melakukan proses penyidikan dan nanti penuntutan. Nah, yang wilayah administratif memang menjadi kewenangan Bawaslu. Bagaimana metode penanganan pelanggaran administratif terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan? Ya. Pertama yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan upaya pencegahan. Kalau pencegahan kemudian tetap juga terjadi pelanggaran, maka Bawaslu menyampaikan surat peringatan kepada peserta pemilihan ketika kampanye ada pelanggaran protokol kesehatan. Ya bisa jumlahnya melampaui atau pesertanya tidak bisa dikendalikan, tidak memakai protokol kesehatan, maka Bawaslu
bisa menyampaikan surat peringatan. Kalau surat peringatan itu dalam waktu 1 jam tidak dihiraukan atau diabaikan, maka Bawaslu bisa melakukan tindakan menghentikan, ya, menghentikan atau membubarkan. Nah, tindakan membubarkan tentu Bawaslu tidak sendiri, maka ada namanya Pokja, pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan, itu dalam rangka untuk bersama-sama untuk melakukan kerja-kerja pencegahan dan penanganan pelanggaran. Ya, kami bentuk Pokja ini beranggotakan ya dari Kemendagri, KPU, TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian DKPP, dan Satgas itu sendiri sampai di tingkat bawah. Konteksnya adalah untuk mengefektifkan koordinasi ketika ada pelanggaran dan harus dibubarkan. Karena apa? Ini beda menangani kasus protokol kesehatan dengan kasus-kasus lain. Karena protokol kesehatan ini mau tidak mau ada terkait dengan soal keselamatan jiwa, keselamatan nyawa orang banyak itu kan, maka harus tindakan tegas. Ya. Untuk itulah maka kami bentuk Pokja ini dalam rangka untuk mengefektifkan kerja-kerja pengawasan dan bisa melakukan tindakan secara tegas. Sekali lagi, Bawaslu bersama-sama ya dengan TNI, Polri, Satgas, Kemendagri, dan ini ada Satpol PP, Trantib di daerah untuk bersama membubarkan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Nah, tidak hanya sampai segitu aja. Kalau kemudian misalnya sudah dibubarkan juga tidak mau, maka Bawaslu bisa melakukan tindakan rekomendasi, tindakan administrasi, merekomendasi kepada KPU untuk dijatuhkan sanksi, yaitu berupa pengurangan masa kampanye. Jadwal kampanye dikurangi 3 hari. Jadi ada sanksi administratif lain, yaitu menjatuhkan sanksi dikurangi masa kampanyenya. Dan ini atas dasar rekomendasi dari Bawaslu dan pengurangan ini dengan SK keputusan dari KPU. Bapak yang hormati, berikutnya perlu kami sampaikan terkait hasil pengawasan pertama yang 10 hari pertama kampanye. Ya. 10 hari pertama kampanye ini memang kami melihat ya bahwa dari 207 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapat kampanye tatap muka itu di 256 kabupaten kota. Jadi 95 kabupaten kota ini 95% hampir semuanya dengan tatap muka. Hanya 5% yang melakukan kegiatan, artinya kegiatan yang sifatnya daring. Lanjut, kemudian kegiatan kampanye tatap muka terbatas, ada 9.189 kegiatan, kemudian dugaan pelanggaran protokol waktu itu ada 237 kegiatan, 59 daerah kabupaten kota, dan ada kegiatan kampanye yang melanggar itu ada 70 surat peringatan yang sudah kami turunkan. Kemudian 48 kegiatan itu kami hentikan. Jadi ada 70 peringatan tertulis dan 48 kegiatan kampanye kita hentikan. Itu yang di hari yang pertama. Kemudian berikutnya hasil pengawasan kampanye di media daring. Terdapat 50 kegiatan kampanye daring di 31 kabupaten kota dengan rincian pengunggahan konten materi kampanye di medsos sebanyak 31 kegiatan, siaran langsung kampanye sebanyak 12 kegiatan, pertemuan virtual sebanyak 7 kegiatan, dan kegiatan pembuatan laman resmi paslon sebanyak 3 kegiatan. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah yang pengawasan hari ke-10 yang kedua, yang pengawasan 10 hari yang kedua masa kampanye, jadi hari yang ke-20 hari. Dugaan pelanggarannya adalah 10 hari kedua masa kampanye ada kegiatan kampanye yang dilakukan dalam masa kampanye tanggal 6 sampai 15 Oktober. Terdapat 16.000 kegiatan kampanye, 16.000 sekian kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan atau kampanye terbatas yang terdapat oleh Bawaslu. Jadi masih banyak semuanya dengan kegiatan yang tatap muka. Sekali lagi, karena ini kerangka hukumnya bahwa kegiatan tatap muka itu masih boleh. Hanya dengan batasan peserta yang dikurangi hanya 50.
Lanjut, kemudian terdapat 467 jumlah kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Ya, terjadi 2 provinsi dan 78 kabupaten kota, di antaranya Pulau Jambi dan sebagainya. Ya. Kemudian terdapat 233 surat peringatan tertulis yang dikeluarkan jajaran Bawaslu terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Jadi ada 233 yang kita juga melakukan peringatan. Nah, peringatan ini ada yang dipatuhi, ada yang juga tidak. Ya. Pembubaran 35 kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Kepolisian Satpol PP yang tersebar di 16 provinsi. Jadi di tahap kedua ini, 10 hari kedua ada 35 kegiatan yang kita bubarkan. Lanjut, terdapat 36 dugaan pelanggaran kampanye medsos, diantaranya ASN dan atau kepala desa ikut berkampanye, ujaran kebencian, isu sara, kampanye di akun media sosial dan tidak didaftar di KPU. Terdapat 9 dugaan pelanggaran politik uang terjadi di Kota Tangerang Selatan dan sebagainya. Sudah tersebut. Kemudian terdapat 7 dugaan pelanggaran penyalahgunaan program dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye terjadi di Kota Tangerang, ya, penyalahgunaan program dan bantuan sosial. Kemudian dari 270 daerah kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan hanya terdapat 54 daerah yang melaksanakan kegiatan melalui media daring. Lanjut, ini datanya jumlah kegiatan kampanye pada hari yang merah itu hari pertama, 10 hari pertama, yang hijau ini 10 hari kedua. Ya, lanjut, kemudian ini dugaan pelanggarannya. Jadi di hari pertama ada 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan, hari 10 hari kedua ada 375. Kemudian yang tertulis peringatan tertulis 70, kemudian 233 peringatan tertulis yang 10 hari kedua. Kemudian pembubaran kampanye 48 pada hari 10 hari pertama, kemudian pembubaran kampanye yang 10 hari kedua ada 35. Dan ini yang lain pelanggaran masalah peraga, kampanye daring, penyebaran bahan kampanye, dugaan pelanggaran medsos dan sebagainya. Lanjut. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban Bawaslu pada Pilkada serentak 2020 di masa tatanan baru tetap mengutamakan tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan, serta sengketa terhadap pengawasan teknis pelaksanaan pemilihan, dan juga harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ya. Dan dengan adanya PKPU 13 2020 dan Perbawaslu 4 2020, sebagai wujud adaptasi hukum Pilkada dalam masa pandemi COVID, maka Pilkada serentak lanjutan 2020 yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penularan, justru dapat dikelola menjadi hal yang sebaliknya. Artinya bahwa kita ini harus hati-hati bahwa jangan sampai di Pilkada ini menimbulkan klaster baru penularan COVID di klaster Pilkada, baik penyelenggara maupun di peserta. Sehingga penyelenggara dan pemangku kepentingan peserta dan masyarakat dalam Pilkada harus berpijak dan bekerja dari pemahaman sama bahwa Pilkada serentak 2020 adalah Pilkada dalam situasi tak normal atau normal dalam bentuk baru, new normal, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilihan dan menjaga kualitas dan legitimasi Pilkada. Jadi Pilkada di tengah pandemi tidak menjadi alasan kualitas dan legitimasi Pilkadanya menurun. Saya kira itu Pak Kiki yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Jadi penjelasannya sudah sangat rinci dan tentu di sini akan Pak Ketua mengharapkan semua peserta Pilkada mematuhi protokol kesehatan, terutama mencegah kerumunan dan mematuhi batas jumlah orang yang hadir dalam tatap muka. Kami akan lanjutkan dengan diskusi, Pak, untuk penanya dan yang penanya pertama, pemimpin redaksi Rakyat Merdeka, Mas Riki Handayani, silahkan. Ya, terima kasih Pak Kiki. Pak Ban, saya ingin bertanya terkait partisipasi pemilih. Nah, memang ada kekhawatiran dengan adanya pandemi ini justru partisipasi pemilih akan menurun gitu. Nah, terkait ini seringkali kan role model
yang dijadikan dasar pertimbangan kenapa pilkada tidak ditunda kan sering berkaca ke Korea Selatan, Pak. Korea Selatan itu sukses menggelar pemilu di saat pilkada. Bahkan partisipasi pemilihnya juga meningkat dibanding pemilu waktu normal gitu. Tapi analisisnya saya kira ada empat penunjang yang membuat partisipasi pemilih di Korsel itu meningkat. Yang pertama ada home voting. Jadi pemilih itu memilih di rumah terus dikirim lewat pos gitu ya. Yang kedua ada lagi early voting. Jadi memilih duluan. Kalau yang 3 dan keempat saya kira di kita sudah berlangsung, yaitu pengetatan protokol kesehatan dan membuka TPS di rumah sakit. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 kan di kita tidak ada aturannya itu, Pak. Memilih di rumah atau memilih didahulukan gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih Pak yang disiapkan untuk mendorong partisipasi pemilih kita itu justru tetap meningkat di saat pandemi ini? Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Riki. Pertanyaan yang saya kira cukup substantif ini ya. Cuma sayang aja ini nggak ada teman KPU, mestinya ini porsinya teman KPU ini. Tapi saya coba untuk merespon ini. Ini saya kira ada kaitannya dengan tadi yang di awal prasyarat kerangka hukum yang lengkap, yang memadai. Jadi begini, saya kira ada perbedaan ya kultur Korea dengan Korsel dengan Indonesia, gitu kan. Mohon maaf sisi dari misalnya disiplinnya masyarakat juga tentu beda ya dengan masyarakat di kita dengan di Korsel misalnya itu ya. Nah, mudah-mudahan aja nanti tingkat disiplin masyarakat juga tinggi. Terkait dengan partisipasi pemilih, KPU memang menargetkan cukup tinggi, 77,5% tingkat partisipasinya. Ini karena mungkin mengacu pada pemilu nasional kemarin yang cukup tinggi, 80 sekian ya, 80% sekian. Sehingga ini targetnya 77,5. Saya kira ini target yang berat juga untuk bisa mendorong partisipasi. Tetapi begini bahwa partisipasi ini saya kira tidak hanya bisa dibebankan menjadi kewajiban penyelenggara aja, tanggung jawab penyelenggara aja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, ya, terutama juga penyelenggara tentunya, tapi peserta dan juga masyarakat dan partai politik, gitu kan. Bagaimana misalnya masyarakat sudah di tengah pandemi COVID ini, kemudian calon-calonnya nggak menarik misalnya, itu kan, misalnya, itu kan. Kemudian barangkali juga, lah calonnya cuma tunggal misalnya, itu kan, juga jadi syaratan tersendiri ya. Apalagi ini trennya calon tunggal di 270 daerah itu tinggi, ada 25 kabupaten kota yang calon tunggal, ya. Dan trennya naik terus ini. Tahun 2015 itu waktu itu hanya ada 3 calon tunggal di 269 kabupaten kota. Sebenarnya pilkada 2020 ini kan ulangan yang 2015. Waktu itu 269. Kenapa ini 270? Karena ketambahan 1 Makassar, kota Makassar yang kemarin kotak kosongnya itu menang, gitu kan? Ya, itu kotak kosong menang di Makassar 2018. Nah, ini ulangan tahun 2015. 2015 hanya ada 3 calon tunggal. Artinya yang melawan kotak kosong atau bahasa TKP-nya kolom kosong. 2017 ada 8 ya, di 171. 2018 di 101 daerah ada naik lagi 16. Sekarang 270 ada 25 calon tunggal. Ya. Saya kira ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi juga itu kan. Ada, tentu akan mengerti partisipasi ini. Maka saya katakan bahwa soal partisipasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, ya kan? Tetapi peserta, ya, bagaimana peserta dengan bisa menyampaikan visi misinya yang baik atau tidak, itu kan? Dan juga partai politik. Ya. Saya kira ini tantangan besar ya. Dengan 25 calon tunggal ini apakah bisa menggenjot partisipasi masyarakat? Karena logikanya pasangan calon tunggal itu ya
ketika orang yang datang aja presentasinya 10%, selama nggak ada yang memilih kolom kosong, ya tetap menang. Ya kalau seandainya yang datang 10% dari jumlah DPT, dan yang 10% datang itu memilih calon yang ada itu, bukan nyoblos yang kolom kosong, ya menang. Ya. Tapi kan legitimasi politiknya kan ya rendah semua 10% dari itu. Ya. Ini ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dari soal mekanisme pemungutan suara. Ya. Jadi kalau ini PR penyelenggara KPU dan Bawaslu, bagaimana bisa meyakinkan bahwa hari pemungutan tanggal 9 Desember itu aman, masyarakat datang ke TPS itu aman. Tidak ada keraguan, kekhawatiran bahwa nanti bisa terpapar COVID. Ya KPU memang sudah mengatur sedemikian rupa. Misalnya bahwa ada prosedur. Peserta ini nanti akan diatur jam kedatangan. Pemilih nomor sekian, DPT sekian, jam 7 sampai jam sekian sampai sekian itu. Cuma timbul pertanyaan juga, apakah bisa diatur sedemikian waktunya? Mau datang ke TPS jam berapapun itu sudah bersyukur itu kan. Kalau masih diatur, Anda datangnya jam 10 ke atas ini. Mau datang sudah baik itu kan. Di tengah pandemi COVID ini itu kan. Ya, tapi itu untuk mengatur agar tidak menjadi terpapar COVID di hari pemungutan. Ya mulai dari prosedur cuci tangan ketika datang. Antrian juga diatur. Satu jaraknya 1 meter antrian diatur. Kemudian harus cuci tangan, pakai masker. Kalau masker nggak punya, KPU harus menyediakan masker. Pakai sarung tangan, hand sanitizer, dan juga diukur suhunya. Diukur suhunya. Ya, persoalannya adalah ini hari jam pemungutan suara itu dibatasi oleh undang-undang yang menyebut pemungutan suara itu jam 7 sampai jam 13. Ya. KPU memang telah melakukan simulasi kalau tidak salah 4 kali. Ya. Hasil pengawasan simulasi kami, rata-rata pemilih itu memerlukan waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit bagi satu orang. Nah, kalau itu pemilihnya sampai 400, kira-kira jam 7 sampai jam 13 itu 6 jam. 6 jam itu kira-kira jadi 60 menit kali 6 berapa ya? Dibagi 4, kira-kira hanya berapa orang? Cukup enggak dengan 6 ini mengakomodir memberikan waktu kepada 400 pemilih? Atau maksimalnya kan 500 ya. Kalau dari simulasi kami, hitung-hitungan kami memang cukup apa ya? Cukup mepet waktunya. Jadi kalau dimaksimalkan dengan jumlah pemilih 500 tidak mencukupi waktu itu. Ya. Ini juga akan dengan dibagi 3 bilik suara. Ya. Ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah tadi misalnya home voting, early voting dan sebagainya. Ini di undang-undang memang tidak diatur. Di undang-undang pilkada diatur. Yang diatur itu pokoknya pemilih langsung ke TPS atau orang yang sakit, PKPU mengatur bisa didatangi. Tetapi kondisi orang yang takut tidak mau datang ke TPS, apakah bisa? Ini nggak diatur gitu kan? Ya ini. Sebetulnya kalau mau menganalogi pada undang-undang pemilu legislatif Pilpres kemarin ada namanya kotak suara keliling atau dulu yang dikenal drop box itu. Dan ini dilakukan di luar negeri, terutama kemarin di Malaysia, di wilayah-wilayah yang tenaga kerja Indonesia yang banyak itu kan. Ada namanya kotak suara keliling. Jadi petugas KPPS keliling mendatangi di titik-titik buruh gitu kan, datang. Nah, persoalannya adalah di undang-undang pilkada ini nggak diatur. Nah, apakah KPU akan mengatur? Tentu akan jadi masalah. Akan jadi masalah nanti soal legitimasi. Karena ini kompetisi ini kan ya kalau di awal mungkin nggak mempersoalkan, tapi begitu nanti ada yang kalah, mempersoalkan.
Loh, itu yang dulu KPU datangnya itu yang pro pasangan calon ini nih, ya dimasalah lagi. Legitimasi hukumnya jadi masalah, gitu kan. Nah, ini saya katakan tadi harus ada kerangka hukum yang kuat dalam konteks seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melakukan terobosan home voting gitu kan, home voting, early voting, ini harus didukung oleh regulasi. Sementara kalau regulasi Undang-Undang 10, 16 yang telah diubah Undang-Undang 6 2020 nggak mengatur itu. Ya, ini saya kira problem juga. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Kalau mau seperti itu ya revisi undang-undang. Revisi undang-undang nggak mungkin. Waktunya mepet ini. Ya hanya perpu lagi. Gitu. Perpu lagi yang bisa memberikan legitimasi bahwa KPU bisa melakukan home voting, KPU bisa melakukan kegiatan kotak suara keliling, misalnya. KPU bahwa perpanjangan waktu menyoblos tidak sampai jam 13, sampai jam 15 gitu kan. Karena itu undang-undang yang membatasi bahwa hari pemungutan itu jam 7 sampai jam 13. Kalau nanti melebihi dari itu jadi masalah lagi. Masalah lagi kemudian hari ketika ada orang yang kalah, ya yang salah akan persoalkan itu. Nah, ini karena ini kompetisi kekuasaan, semuanya harus didasari oleh legitimasi yang kuat agar kemudian di kemudian hari ada persoalan, ada dasar, ada pijakan hukum bagi penyelenggara. Jadi sekali lagi ini tentu tantangan tersendiri bagi penyelenggara soal tingkat partisipasi ya. Mudah-mudahan saja ini apa data yang disampaikan oleh Satgas Covid bahwa beberapa hari yang lalu kami menyebut bahwa di daerah-daerah yang berpilkada ini cenderung trennya turun COVID-nya. Dan mudah-mudahan nanti sampai pada 9 Desember itu turun, sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk datang ke TPS. Jadi tugas penyelenggara dan tentu kawan-kawan media juga bisa menyampaikan informasi, pemberitaan yang mudah-mudahan bahwa kondisi ini betul-betul 9 Desember sudah menurun betul di daerah yang berpilkada ini. Demikian Pak Kiki. Terima kasih Pak Ketua. Penanya berikutnya, pemimpin redaksi RMCO ID, Mbak Firsti Hestiarini. Silakan, Mbak Firsti. Baik. Terima kasih Pak Kiki. Selamat siang Pak Aban. Ya. Di pilkada tahun ini Pak kan banyak partisipasinya yang dari keluarga pejabat Pak ya, seperti misalnya dari presiden, atau ada menantu, ada anak, kemudian ada cucu juga dari wapres, lalu dari pejabat-pejabat daerah lainnya juga ada istri gitu ya kan Pak. Itu bagaimana nih kira-kira Bawaslu menyikapinya seandainya mereka itu melakukan pelanggaran. Kira-kira apa ada rasa sungkan atau ada hal-hal tertentu yang ekstra lah sifatnya. Kemudian yang kedua Pak, kalau misalnya Bapak kan melakukan peneguran, penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Nah, kalau ada yang tidak terima, kemudian mengajukan tuntutan hukum, itu kesiapan Bawaslu seperti apa? Kemudian Pak, yang namanya pelanggaran itu kemungkinan besar terjadinya tidak hanya satu kali, bisa jadi berkali-kali. Dalam hal ini, apakah ada sanksi progresif Pak yang mengatur pelanggaran seperti ini? Sekian dari saya Pak, terima kasih. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mbak Fistri ya. Terkait tren
yang oleh guru disebut sebagai kerabat-kerabat ya, atau oligarki itu kan katanya, oligarki atau apalah, politik dinasti katanya itu kan. Ya saya kira gini, bahwa undang-undang memang tidak ada larangan ya soal kerabat pejabat, anak pejabat, cucu pejabat, mantu pejabat dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini dulu pernah di Undang-Undang 115 ya, sebelum kemudian direvisi sampai Undang-Undang 26 2020 ini, waktu itu ada larangan. Tetapi kemudian diuji materi, ya, kemudian akhirnya boleh, gitu kan. Ya. Artinya apa? Secara normatif memang tidak ada larangan. Ya. Nah, kemudian memang bagaimana aspek pengawasan dan penegakan hukumnya. Ya. Tentu bagi kami berpendapat, berprinsip bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Baik itu mau kerabat, mau anaknya siapa, mau siapa-siapa, pokoknya di depan hukum equality before the law, semuanya sama. Jadi kami sudah tekankan kepada kawan-kawan di daerah, ya pengawas ini harus on the track. Jadi pegangnya adalah ketentuan undang-undang, ketentuan hukum. Apa kata norma undang-undang? Yang salah ya harus ditegakkan aturan. Ya. Yang salah harus dihukum. Ya. Ya ketika tidak salah ya kita hormati itu kan, kita apresiasi itu kan. Ketika patuh semuanya kita apresiasi. Yang salah adalah ya harus ditegakkan aturan hukum ya. Nah, itulah saya kira konsep kami, bahwa kami harus di tengah-tengah ya. Siapa yang salah harus ditegakkan aturan ya. Nah, tentu hal-hal yang sifatnya administratif itu menjadi kewenangan kami langsung, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tetapi kalau hal yang sifatnya pidana pemilihan, memang ini kan Bawaslu punya namanya sentra gakumdu. Ada polisi, ada jaksa. Hal yang sering terjadi biasanya bahwa menurut Bawaslu ini sudah masuk unsur pidananya. Tapi begitu dimasuk di gakumdu, polisinya berpendapat lain. Ya. Jaksanya berpendapat lain. Ya. Ini saya kira hal-hal yang harus visi kesamaan visi bagi aparat penegak hukum di gakumdu itu harus sama, sehingga tidak ada kesan lagi loh kalau yang ini kok ditangani pidana, yang ini kok tidak, gitu kan. Nah, sebetulnya dari sisi Bawaslu objektif ya, on the track ya, tindak lanjuti semua laporan maupun temuan. Ketika itu melanggar undang-undang, kita bersikap tegas. Sekali lagi kepada siapapun sebagai peserta pilkada. Kemudian yang terkait dengan kalau seandainya antisipasi tuntutan hukum karena orang tidak menerima ini jelas ada. Ya, pengalaman kami memang setiap putusan Bawaslu itu tidak ada pihak yang semuanya bisa menerima. Ya. Kalau pihak yang merasa dengan putusan itu dianggap menang, dianggap diuntungkan, dia akan puas. Nah, pihak yang merasa dengan putusan Bawaslu ini merugikan dia dalam pandangan subjektif mereka, dirugikan, dia akan tidak puas dan akan melakukan upaya-upaya hukum, baik hukum ke administratif ke PT Tun maupun ke DKPP, ataupun ada yang melakukan upaya hukum lainnya, melaporkan polisi dan sebagainya, dianggap melakukan tindak pidana dan sebagainya.
Itu saya kira yang konsekuensi yang harus kami hadapi. Saat ini saja misalnya ketika ada beberapa daerah, kawan kami di daerah yang melakukan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon karena diduga melanggar aturan ketentuan pasal 71 ayat 1, ayat 2 atau ayat 3 karena melakukan mutasi jabatan, kemudian menyalahgunakan bansos, menyalahgunakan wewenangnya dan sebagainya, kemudian itu kan sampai sanksinya bisa diskualifikasi. Ya. Kemudian nggak nerima. Mengajukan juga di KPP. Hari ini tadi pagi kami jam 10 baru sidang di KPP. Karena ada jajaran kami yang diadukan ke DKPP, ya mau tidak mau kami diundang sebagai pihak yang terkait menjelaskan posisi dan sebagainya. Itu bagian dari resiko-resiko itu sekarang sudah ada. Belum nggak usah nunggu nanti sekarang itu sudah ada itu kan. Ya, itu karena menurut saya itu mekanisme yang diatur di undang. Tapi bagi saya berpendapat ini lebih baik jangan sampai anarkis. Jadi kanal-kanal hukum itulah yang harus dilakukan oleh peserta pemilu manakala tidak puas dengan putusan oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Jangan kemudian ketika tidak puas anarki dan sebagainya. Saluran hukum itulah yang harus dilakukan. Saya kira ini pendidikan politik yang baik, pendidikan berdemokrasi yang baik. Ketika ketidakpuasan itu disalurkan lewat kanal-kanal hukum. Ya nanti sampai pada sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Kami tentu secara internal menyiapkan diri ya, pokoknya dengan data-data dan sebagainya. Kami katakan kepada kawan-kawan kami, ketika memang kawan-kawan benar, ya udah. Tapi jangan sampai melakukan tindakan ini subjektif, tidak berdasarkan pada fakta aturan hukum yang ada. Kalau itu ya saya kira ya, kami pun sendiri akan melakukan pembinaan. Ya. Selebihnya nanti kalau memang melanggar kode etik, ya, kita serahkan kepada DKPP, sanksinya apa? Peringatan keras atau pemberhentian pun ya kami harus terima. Kemudian yang berikutnya adalah, adakah sanksi-sanksi yang sifatnya progresif? Ya, kalau terkait dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan, memang tidak ada norma yang sifatnya progresif. Sampai diskualifikasi nggak bisa, karena Undang-Undang Pemilihan tidak ada satu norma pun yang menyatakan kalau melanggar protokol kesehatan diskualifikasi nggak ada. Yang ada sampai diskualifikasi pasangan calon itu adalah di Undang-Undang Pilkada adalah ketika petahana melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Petahana menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan program bantuan sosial untuk kepentingan pribadinya, itu bisa diskualifikasi. Kemudian melakukan money politik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu bisa sampai diskualifikasi. Atau soal dana kampanye, ya, dana kampanye menerima sumbangan yang dilarang dan sebagainya, menerima sumbangan dana kampanye yang pihak yang tidak jelas, itu bisa diskualifikasi. Tetapi sekali lagi, yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, tidak ada satu norma pun yang bisa mendiskualifikasi. Kalau itu yang dianggap progresivitasnya sebenarnya, ya itulah. Hanya pada syarat, pada sanksi paling berat adalah tadi pengurangan jadwal kampanye dan pembubaran dan pidananya kepada undang-undang lainnya, seperti tadi saya sampaikan di Undang-Undang 4/1984, Undang-Undang karantina dan sebagainya. Itu yang terkait dengan protokol kesehatan. Jadi normanya demikian, tidak sampai bisa diskualifikasi. Demikian Mbak Risti. Terima kasih Pak Ketua. Penanya berikutnya wartawan senior Syarif Hidayat. Silakan Mas Syarif.
Ya, terima kasih Pak Kiki. Selamat siang Pak Aban. Ya. Pak Aban, ini saya mau tanya berkaitan dengan masalah norma. Pak Aban kan bilang memang tidak ada aturan calon bisa diskualifikasi karena melanggar protokol kesehatan. Ya. Nah ini Pak, ini kan kalau saya coba memisahkan antara protokol kesehatan dengan urusan politiknya Pak. Nah ini kan protokol kesehatan itu Pak, saya nggak pengen Pak gini, saya percaya Bawaslu, teman-teman Bawaslu bekerja Pak. Tapi bagaimana dengan penerapan protokol kesehatannya Pak, misalnya terus terjadi pelanggaran, tidak ada sanksi, nah itu kan berbahaya dengan masalah kesehatan ya Pak ya. Saya nggak, maksudnya supaya tidak menjadi angka Pak, hanya yang dikerjain Bawaslu tidak menjadi angka, targetnya yang dengan publikan ini kan dari protokol kesehatan ini terjadi penurunan penularan Pak. Nah ini kira-kira ada nggak Pak terobosan dari Bawaslu untuk benar-benar memastikan protokol kesehatan itu semakin ke depan semakin baik, gitu Pak. Karena kan kalau tidak ada sanksi diskualifikasi kan pikir saya harus ada terobosan ya Pak tentang penerapan protokol kesehatan saat kampanye Pak. Itu aja Pak Aban. Terima kasih. Pak Ketua, mohon izin ini langsung ke penanya berikutnya, wartawati senior Mbak Wahyu Suryani, silahkan. Ya, terima kasih Pak Kiki. Selamat siang Pak Aban. Ya. Saya menyambung pertanyaannya Mas Haris ya. Berarti adakah langkah preventif? Jadi sebelum terjadi kerumunan dalam kampanye gitu, adakah langkah yang dilakukan Bawaslu oleh tim? Seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, soal kampanye kota kosong Pak, itu kan banyak isu yang beredar. Ada larangan untuk mengkampanyekan kota kosong. Padahal kita tahu kota kosong itu salah satu alternatif gitu di dalam pilkada. Oke, terima kasih Pak, itu aja. Oke. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Syarif sama Mbak Suryani. Hampir sama pertanyaannya. Kami sependapat Mas, jadi bahwa ini yang harus ada komitmen bersama antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat soal ketegasan, ya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena ini menyangkut soal nyawa orang banyak, ya kan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Ya pertama memang kami sudah sering melakukan sosialisasi, himbauan pencegahan, surat himbauan dan sebagainya sudah kita lakukan. Ya, kemudian tataran teknis ya. Jadi kami di bawah, kami instruksikan kawan-kawan Panwas ini harus semuanya punya kontak dengan LO-nya tim kampanye paslon. Ya. Kontaknya apa? Untuk bisa mengetahui seandainya ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menggerakkan massa banyak. Jadi ini potensi pergerakan massa ketika kampanye dengan massa yang banyak ini kan berasal dari misalnya kantor sekretariat partai pengusul, kantor sekretariat pemenangan pasangan calon. Titik-titik inilah yang harus diantisipasi. Ya. Tentu kalau Bawaslu sendiri nggak bisa, maka kami tadi membuat Pokja yang ada polisi, ada TNI, ada Satgas, ada Satpol PP dan sebagainya, mencegah dari situ. Mencegah dari situ kalau ada gelagat ya, bahwa ini hari ini ada kegiatan kami tatap muka, wah ternyata masanya banyak di sini. Ya, inilah yang saya kira bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan dari situ, dari awal, dari titik-titik itu yang berpotensi itu. Ya. Dan sekali lagi, seandainya ini tidak ada Bawaslu, seandainya ada Bawaslu, polisi Satpol PP itu sudah punya kewajiban juga. Kapolri kan sudah mengeluarkan maklumat Kapolri. Artinya dimanapun kerumunan itu nggak boleh. Di kegiatan apapun, kegiatan pilkada maupun apapun nggak boleh itu kan. Nah inilah maka kami bersama-sama. Nah ketika kemudian terjadi, ya, maka pertama Bawaslu yang menyatakan salah itu Bawaslu. Karena dengan surat peringatan yang dikeluarkan Bawaslu itu kan yang mengeluarkan Bawaslu.
Surat peringatan itu artinya mau tidak mau secara implisit sudah menyatakan itu ada kesalahan. Dengan surat peringatannya ada kesalahan. Nah, terus eksekusinya apa? Ya harus dibubarkan bersama-sama Bawaslu dengan aparat keamanan, kepolisian, dan Satpol PP. Karena apa? Seandainya ini PKPU nggak mengatur juga, di masing-masing daerah itu ada perda atau perbub atau perwal, peraturan wali kota, bupati yang soal protokol kesehatan, yang mulai dari sanksi denda, sanksi dikerjakan bekerja sosial dan sebagainya, itu kan ada semuanya. Siapa yang menegakkan aturan ini, perda, perbub, perwal adalah juga Satpol PP bersama kepolisian. Nah, karena ini kebetulan di wilayah ranah kampanye, ya maka tentu di pilkada Bawaslu lah yang akan melegitimasi pertama ini salah atau tidak. Tetapi kalau kemudian itu semuanya kemudian ini maksudnya nih, kalau semuanya ditimpakan hanya Bawaslu sendiri tentu nggak akan mungkin. Keterbatasan Bawaslu dan sebagainya, personilnya sangat terbatas. Dan Bawaslu tidak kemudian dibentuk, dilahirkan itu untuk mengurusi COVID itu kan. Hanya ini kan kebetulan karena ada COVID itu kan. Ya, jadi perangkatnya juga tidak ada dan sebagainya, maka kami mengetahui keterbatasan itu menggandeng bersama-sama kepolisian, Satgas, TNI untuk bisa eksplisit, tegas melakukan tindakan ya berupa pembubaran dan sebagainya. Karena ini beda tindakan pelanggaran kampanye pada umumnya dengan kondisi COVID ini. Jadi saya umpamakan begini, ketika kondisi normal, ada pelanggaran money politik, ada pelanggaran kampanye melibatkan anak dan sebagainya, ya udah selesai, besok kita usut, pidana, kita pidanakan orang yang tadi melanggar, misalnya ada norma pidananya. Itu yang kampanye pada umumnya. Tetapi kalau dalam kondisi situasi COVID ini, kalau sudah banyak orang kerumun, potensinya kan asumsinya bahwa ini sudah ada orang sekian puluh orang yang terpapar COVID, kira-kira itu. Asumsinya demikian. Jadi kalau kemudian tidak dibubarkan, kita hanya mengandalkan, udah besok kita hukum aja bosnya, kepala tim kampanyenya. Apa artinya menghukum satu orang, dua orang pidana, tetapi sementara sudah ada puluhan orang yang terpapar COVID karena dari kerumunan itu. Inilah maka tindakan tegas membubarkan itu ada sisi kemanusiaannya. Ya, ini yang harus kita bangun bersama-sama, ya, baik penyelenggara dan peserta dan aparat hukum. Tentu peserta juga harus bisa memahami ini. Jadi sekali lagi kami sangat berharap betul kepada pasangan calon tim kampanye patuhi betul soal ini, gitu kan. Jadi bagaimana nanti calon kepala daerah ini akan bisa memimpin ke depan, mengendalikan massa aja nggak bisa misalnya. Ini yang nanti mau dipimpin itu tidak hanya 100 orang, 1000 orang. Di daerah yang padat mungkin jutaan. Karena PR pertama begitu nanti wali kota terpilih, saya kira masih pada berkutat pada persoalan COVID. Kemudian pengembangan ekonomi pasca COVID. Karena kita nggak tahu 2021 itu sudah selesai belum COVID. Mungkin saatnya 2021 selesai, dampak ekonominya juga belum juga selesai sampai 22. Kalau tahun 2021 itu selesai COVID. Kalau sampai 2021 belum selesai, 21 belum selesai, ke 22 artinya apa? Ini pekerjaan pertama nanti kepala daerah terpilih itu adalah soal menghadapi COVID dan pengembalian ekonomi pasca COVID. Ya artinya ini diuji betul cara-cara berkampanye dan sebagainya. Jadi sekali lagi harapan kami kepada pasangan calon tim kampanye, partai politik, ya betul-betul harus mematuhi
protokol kesehatan ini dalam setiap kegiatan yang kampanye di tengah pilkada di COVID ini. Kemudian yang terkait dengan soal kotak kosong, ya. Jadi namanya kampanye itu hanya bisa dilakukan oleh tim kampanye atau pasangan calon. Dan tim kampanye itu hanya bisa dilakukan oleh tim yang dibentuk pasangan calon. Nah, sementara kolom kosong ini kan nggak ada wujudnya. Ya. Tim kampanye juga pasangan calon kan nggak ada, timnya nggak ada. Yang bisa dilakukan adalah oleh KPU mestinya sosialisasi. Jadi sosialisasi ya bahwa di daerah ini ada calon, ada gambar calon, ada kolom kosong. Dan orang boleh ketika memilih kolom kosong itu hak pilih dia boleh, nggak dilarang itu kan. Jadi itu yang bisa dilakukan adalah sosialisasi. Tapi bukan mengkampanyekan kemudian jangan pilih pasangan calon ini karena bla 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 bla, pilih ya itu salah. Tapi kalau mengkampanyekan bahwa di daerah A ini ada dua pilihan, ya kan? Ada pilihan yang bergambar pasangan calon, ada pilihan yang kolom kosong. Batas itulah yang saya pahami bahwa itu namanya sosialisasi dan ini bisa dilakukan oleh KPU. Ya seandainya ada relawan tentu harus juga menyampaikan kepada KPU gitu kan. Kalau dia ada mengatakan apa sebagai relawan. Sebenarnya istilah relawan ini dalam norma PKPU-nya harus dibentuk oleh pasangan calon atau partai politik ya pengusul pasangan calon ini. Kemudian kolom kosongan nggak ada yang ngusung gitu kan. Itu. Jadi memang sisi regulasi ada hal yang saya kira KPU harus mengatur lebih detail lagi ya, terkait dengan kolom kosong ini. Kalau di bahasa bukunya kotak kosong, tapi di PKPU istilahnya kolom kosong. Demikian Mas Syarif dan Mbak Suryani yang dapat saya respon. Terima kasih Pak Ketua. Apakah masih memungkinkan ada dua penanya berikutnya atau waktu Bapak sudah? Iya ini satu lagi ya. Ya satu lagi. Oke. Penanya berikutnya wartawan senior Mas Rusmadi. Silakan Mas Rusmadi. Mikrofonnya Mas Rusmadi. Singkat. Terima kasih waktunya Pak Kiki. Pak Aban, singkat aja. Ya. Soal kampanye virtual, Pak Aban. Pengawasannya sendiri gimana ya sejauh ini ya? Terus dari sekian banyak itu persentasenya tadi kan disebutkan, tapi kalau bentuk pelanggarannya gimana itu? Itu aja Pak Aban, makasih. Oke. Pak silakan dijawab sekaligus closing statement Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Rusmadi. Saya mencoba untuk merespon pertanyaan terkait dengan kampanye virtual. Jadi kampanye virtual ini di aturan PKPU-nya pasangan calon ini harus mendaftarkan. Ya. Jadi akun medsosnya itu mana yang dipakai? Itu dibatasi juga kalau nggak salah maksimal 20. Itu tiap platform ya, ada 40, 20 gitu kan. Nah, inilah nanti kami tentu akan melakukan pengawasan sesuai online juga ya. Artinya ketika dia akunnya diberitahukan, kami juga bisa mengikuti sebagai peserta di situ kan. Jadi apakah di dalam kampanye itu ada black campaign atau tidak, ada negatif campaign atau tidak, ada tadi yang pelanggaran SARA dan sebagainya atau tidak itu kan. Nah, disitulah kami akan mengawasi sisi konten ya. Jadi sekali lagi ini yang memang tingkat kepatuhan juga masih kurang ini. Apakah semua peserta ini juga sudah mendaftarkan? Ya, itu yang jadi masalah di KPU. Memang kami juga sudah minta data KPU masih sedikit yang memang sudah
ada pemberitahuan akun yang akan digunakan dan sebagainya. Nah, yang problem itu adalah akun-akun yang tidak didaftarkan ini yang oleh relawan itu, ini waduh nggak banyak itu, nggak karuan itu kan. Karena di era digital kayak gini, ini kan setiap orang bisa menjadi pewarta juga itu kan, menulis mudah dengan mudah itu kan. Nah, kami sebetulnya hal yang seperti itu juga ada kerjasama MOA, Memorandum of Action, dengan platform yang ada di Indonesia. Jadi kayak Facebook, Google dan sebagainya, kita ada MOU. Jadi sepanjang kami menilai dari si konten itu melanggar aturan-aturan kampanye, maka kami lakukan untuk direkomendasi di take down oleh platform itu. Nah, kalau di take down kemudian platform nggak men-take down, kami lapor pada Kominfo, ya kan, menjatuhkan sanksi pada platform itu ya. Ya selama ini responnya bagus, jadi sudah di take down. Cuma masalahnya ini kan kejar-kejaran itu. Hari ini kita rekomendasi take down 100, besok keluar lagi 200 itu kan. Nah, karena dengan mudahnya inilah saya kira satu sisi risiko dunia digital yang sangat mudah orang bisa membuat akun media sosial, dan ini membutuhkan literasi, edukasi literasi kepada publik, ya, menggunakan sarana media sosial dengan baik dan bijak untuk itu di dalam berkampanye ini. Jadi saya kira ini butuh pelatihan dan edukasi dan literasi ya, agar publik itu bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan dengan arif. Jangan sampai kemudian menjadikan persoalan sara dan sebagainya. Saya kira itu Pak Kiki, dan closing kami adalah ya tentu kami menyampaikan terima kasih pada rakyat Merdeka. Saya kira menjadi bagian dari masyarakat, tentu kami membutuhkan dukungan dan support dari kawan-kawan media untuk bersama-sama bagaimana juga yang mengkampanyekan, mengedukasi juga bersama-sama pada peserta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Karena kita belum tahu semuanya kapan ini berakhir, dan kita juga belum tahu kapan vaksin itu ada. Ya. Saya ingat waktu itu pada awal tahun 2000, awal COVID, ketika RDP, pemerintah pernah ditanya, kapan kira-kira COVID ini selesai? Jawaban Pak Mendagri waktu itu ya kalau kita temukan vaksin, kira-kira itu bisa reda. Tapi sementara hari ini juga kita belum temukan vaksin, masih uji coba dan sebagainya. Nah, tentu ikhtiar kita adalah protokol kesehatan yang paling minim adalah mau memakai masker. Jadi itu mungkin selemah-lemahnya iman lah untuk saat ini, harus memakai masker itu. Ya. Demikian, terima kasih Pak Kiki semuanya. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya mengenai upaya mengawasi jalannya kampanye hingga nanti ke pilkada, dan tentunya kami akan terus membantu untuk mengingatkan para peserta pilkada supaya selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan tidak membuat kerumunan. Tentu sebelumnya harus sering mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kita ingin semua pihak, baik penyelenggara maupun nanti masyarakat yang akan datang ke TPS pada hari pencoblosan benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita tidak ingin pilkada ini menimbulkan atau menyebabkan terjadinya klaster-klaster baru di daerah-daerah. Kita justru mengharapkan pilkada ini menjadi sarana untuk memutus mata rantai penularan
COVID-19 dengan cara semua peserta pilkada melakukan kampanye penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jadi peserta pilkadanya justru harus sekali lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemahaman kepada konstituennya, pemahaman kepada tim sesnya supaya mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aban yang telah memberikan